dapat musuh gitu, baru mainin. Kadang itu udah pas dapat itu kita kalau lagi ngawan tuh bisa 8 jam tuh bisa gak ketemu musuh. Pas ketemu musuh internetnya nge-lag. Cek ya, back again di Furious Good Time Red Friend Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu, bisa dibilang pemain lama. Iya juga. Pemain lama. Perkenalan diri dulu. Dengan siapa saya sekarang ini? Halo, saya Sogol dari Melvan. Aduh. Jadi Om Sogol ini banyak sekali talent yang dia bisa. Dia seorang bapak, seorang atlet e-sport, atlet bola gitu lah. Dan juga ada band-bandan juga, band juga. Multi talent sekali Bapak Sogol ini. Kalau di e-sport sendiri bukan atlet. Oke. Tapi ini pemandu bakat. Pemandu bakat. Gimana nih, sehat? Apa kabar Om Sogol? Sehat? Sehat. Lagi sibuk apa aja sekarang Om Sogol nih? Nah, kayaknya semua disibukin sekarang. Kalau dulu kan biasanya bagi kerjaan kan ke orang, kalau sekarang kayaknya diambil semua sendiri. Karena saking banyaknya waktu ya Om. Saking banyaknya waktu, ngirit biaya juga, sama ya nggak tahu, mungkin hobi juga. Hobinya semua datangin duit dulu, maksudnya main game, jual game. Iya, joki. Game. Bola ada juga. Iya. Dikit-dikit lah ya. Bola kan ya. Nah, gimana nih bicara bagi waktu Om Sogol kan banyak tuh band-bandan itu udah gamers ya, dan pemerhati bola ya kan. Bola itu jadwalnya malam pasti. Gaming juga pasti malam. Kalau bola. Belum lagi ngurus clothingan. Kebetulan sih emang jam tidur ya, sejak tamat SMA tuh jadi anak warnet, jadi dari SMA ya? Iya, jadi kebalik, biasa tidur pagi bangun siang. Mungkin orang lihat kayak pemalas itu bangun jam 1, jam 12, cuman kebetulan emang karena tidur jam 6, jam 5 pagi baru tidur. Wih, pemalas tapi uangnya banyak ya. Aduh, nah cerita sedikit dong Om, awal mula terjun di perclothingan nih, dunia perclothingan, sebelum pada akhirnya membangun Melvan nih. Awal-awal sih gara-gara pas kuliah aku terlambat kuliah, jadi aku tamatan 2000, aku kuliah 2002. Nah, jadi kebetulan teman-teman yang jadi panitia ospek itu angkatanku SMA. Oh, yang ospek di kampus, aku di Udayana kan. Jadi aku masuk kuliah, aku ngumpulnya malah sama panitia. Jadi mereka mau bikin baju, aku bisa nih gitu. Ada kenalan kebetulan. Padahal sebelumnya nggak ada bayangan kemana lo, bisa nih kalian. Bilang aja bisa. Pokoknya bisa dulu. DP tak pegang, terus coba ada bikin sendiri, terus beli kain, terus cari tukang sablon. Kok uangnya enak. Sambil kuliah, sambil ngerjain gitu. Kebetulan kan angkatanku teman-teman SMA jadi panitia ospek semua, jadi ada di kampus lain. Iya, beda-beda kampus. Lumayan lah tuh buat mabuk-mabukan, mabuk-mabukan. Pancing sekali ya, mabuk-mabukan. Nah, itu kan awal mulanya berarti dari terima orderan. Terus memutuskan untuk serius membangun sebuah brand Melvan itu gimana? Ya kebetulan
selain itu juga kan masih ngumpulnya sama anak-anak event juga kan. Dulu acara underground tuh ngumpulnya di Reform kan. Di Reform tuh awal-awal masih waktu di salah satu Mr. Legend gitu. Masih banyak barang dari Bandung kan. Kebetulan coba dah bikin gitu sama Ali, disuruh ayo bikin yang satu-satu desain tulisan, jual. Masih zaman itu tuh jual satu kaos 40.000 50.000 kalau nggak salah. 45. Iya sekitar segitu dah. Titip uangnya enak, akhirnya bikin nama brand sendiri, Devilini dulu. Awalnya dipakai sama Slipknot sekarang. Devilini. Sebelum Slipknot terpikirkan Mas Obal yang punya ide ya. Habis itu lanjut dah, mulai dah ya namanya mungkin ada Cina juga sih, jadi kepikiran ngurangin kos, aku bikin sendiri sablonan, belajar sendiri sablonan karena emang kayaknya suka aja di dunia ini. Sampai akhirnya kuliah aku DO karena itu dah terlalu serius. Nggak sempet kuliah, jadi malam mabuk-mabuk, pagi itu udah nggak bisa kuliah karena kebanyakan uangnya. Iya, ini. Jadi Melvan tuh berdirinya tahun berapa tuh tepatnya? Kalau Melvan jadi pas anakku lahir 2007, aku kasih nama Melvin Nanta Pratama. Terus kok kayaknya bagus jadi nama brand, aku buat second brand Melvan. Jadi ada Devilini, ada Melvan. Oh jadi terinspirasinya dari nama anak, cuma diganti Melvinnya, jadi diganti A-nya jadi Melvan. Iya. Berarti tahun 2007, nggak jauh beda juga sama Furis yang hampir seumuran ya. Seumuran lah kita. Maksudnya kelihatan dari perutnya. Iya. Ini apa sih perbedaan kalau nge-build sebuah brand pada zaman 2000 ya bilanglah 2007 ke bawah tuh kan bisa dibilang Om Sogol ini ada di semua generasi nih, dari yang awal-awal sampai bertahan sampai sekarang. Kan pasti ada perbedaannya tuh. Kalau dulu entah harus nitipnya gimana. Kalau dulu terkesan lebih mudah ya karena memang circle-nya masih kecil gitu kan. Cuma nitip-nitip tanpa promosi apa. Masih lah jualan apa karena ekspektasi uangnya juga nggak terlalu butuh banyak kan. Terus makin kesini sejak ada sosial media ini mulai brand image tuh penting kali. Jadi yang image-nya besar memang bisa stabil kalau memang bisa jaga image-nya terus. Mungkin dulu tuh karena nggak ditargetin ya. Iya. No target, no stress. Kalau ada target pasti stress. Selain target nggak ada, cicilan juga dikit. Bener. Masih untuk kesenangan. Iya, jadi punya uang segini dapat berapa botol, punya uang itu banyak botolnya, tetap aja sampai nggak punya apa jadinya habis juga jadi arak. Kita cheers dulu ngomong apa. Berarti tadi kan bahas tentang filosofi namanya Melvan yang terinspirasi dari anaknya. Emang ada artinya nggak Melvan itu? Kalau artinya diartikan? Enggak sih, emang ngambil nama anak aja. Jadi Melnya dari Melvin, Van-nya tuh V-nya sampai Melvin, A-nya tuh Nanta, jadi Melvin Nanta aja. Baik, berarti nama anak tuh bawa berkah ya. Bawa rezeki. Sudah ada berapa toko Melvan sampai saat ini? Kalau sekarang sih 2. Jadi di Bali sama di 3 nih. Waduh, di Bali 2, di Malang 1. Toko sendiri dilupain. Emang terlalu banyak yang diurusin pasti. Ya, soalnya banyak juga berapa kali kan sempat bikin toko jatuh. Nggak kapok-kapok sih emang coba aja gitu. Makanya beliau sangat dinantikan untuk datang di podcast karena pengalamannya itu udah berapa kali merasakan jatuh bangun
seperti yang saya bilang tadi, Om Sokolnya ada di era-era awal, zaman awal dengan Bali juga sampai bertahan sampai sekarang. Nah, syukurnya bisa bertahan karena mungkin ini ya, bebel lah ke orangnya, nggak ada yang kepikiran untuk nyerah cari uang di tempat lain. Memang kalau ini gagal ya coba lagi. Ya yang semangat itu yang kita mau sharing di podcast nih. Maksudnya ya walaupun sekedar obrolan, siapa tahu ada yang obrolan yang masuk kan bisa ya, siapa tahu lah. bisa menginspirasi yang lain penontonnya, bagi-bagi ide. Iya, benar. Nah, kalau Melvan sendiri dari segi konsep desain lebih mengarah kemana tuh? Kalau atau punya genre tersendiri? Nggak ada genre sih, jadi kayak sebenarnya apa yang aku lagi seneng, sama seperti musik aku lagi seneng pop, kadang-kadang memang dengerinnya pop. Terus lagi seneng metal, bisa sampai yang metal yang dulu aku nggak pernah tahu tak dengerin. Jadi memang tergantung moodku aja semua desainnya. Sampai sekarang kayak gitu. Cuma tetap ada tagline, maksudnya benang merahnya. Kayaknya seperti itu karena memang terlihat masih satu jalur, mungkin karena emang seleranya di aku aja enggak. Oh, berarti setiap keputusan dari segi konsep desain itu Om Sogol yang yang makanya ini nih kayak nggak pernah keluar rumah karena keren sih. Karena emang udah jatuh cinta sih di sini hobinya, di sini apa ya? Aku kalau orang-orang stres liburan nggak kemana, aku stres kerja lah. Malah tambah enak. Yang bikin stres itu malah main game kalau aku. Ini ada ya maksudnya. Terus stres malah ada kerja. Kayak sekarang main kalah terus, udahlah ambil kerjaan dulu biar tenang baru main lagi. Aduh. Yang kalau kan dari sekian tahun berdiri, kira-kira gebrakan atau inovasi apa aja yang udah pernah dibuat Melvan? Kalau gebrakan sih nggak gebrakan, cuman kayak achievement yang paling aku bangga sih, aku pernah bikin event sendiri kan, Melvan Fest. Bangga banget. Jadi istilahnya ngerasa dengan budget yang nggak ada, coba aja, terus dibantu sama teman-teman juga. Jadi dan ramai walaupun hujan. Jadi kayaknya sampai saat ini itu masih susah pulang jadi. Sebuah cita-cita, maksudnya hampir semua brand ya pengen buat sebuah festival sendiri, maksudnya nuangin egonya di sana, walaupun kalau dihitung itu boncos. Itu udah maksudnya bisa dibilang balas budi untuk skenanya. Iya, karena waktu itu kita kan emang dasarnya dari band itu sendiri, jadi yang besarin nama brand itu emang dari band-band itu ya. Yes, aku juga dulu di band juga kan, jadi tahu komunitasnya kayak apa. Kalau sekarang emang agak susah untuk ngelihat mau ngikutin band-band baru itu agak susah, apa mungkin karena emang beda umur atau kayak beda umur sih kayaknya. Apa kepinginnya mereka sama kepinginnya kita kadang nggak nyambung, jadi susah juga. Mungkin itu kenapa belum ada aja yang muncul yang baru di kadang kan mungkin Om ini jiwanya apa misalnya punk rock atau apa pop, aku seharusnya aku sampai sekarang masih paling serap sih memang dengar lagunya masih pop, walaupun umur udah segini, tapi emang itu yang paling nyaman diulang-ulang. Nah, dan ada pernah nggak Melvan tuh merilis produk teraneh atau unik menurut Om Sogol? Produk apa kira-kira? Apa misal kondom misal gitu? Kondom Melvan. Iya, dulu mungkin karena aku gitaris, aku sempat ngerilis gitar kan, bikin custom sendiri, terus aku dengan spek yang aku mau, aku jual. Karakternya Om Sogol. Aku jual, orang yang beli juga cocok, jadi ya itu cuman bikin beberapa pieces aja.
Bagi yang belum tahu Om Sogol ini, mungkin nggak tahu sih kalau menurut saya pasti tahu sih Om Sogol ini salah satu gitaris handal band punk rock. Popang kali. Masih kan Nimpea kan masih sama Nimpea. Nimpea sendiri masih, cuman kalau dibilang aku masih di Nimpea, setiap diajak latihan atau ngumpul seringan nggak bisa karena satu tanganku udah kayak nggak bisa main gitar terus-terusan atau kenapa genggam agak susah. Kebanyakan PUBG. Cedera sih. Kebanyakan gini ya. Jadi emang aku jadi contact personnya aja di Nimpea sendiri. Jadi kalau ada yang mau nawarin Nimpea, biasanya kontaknya ke aku. Oh, jadi manajernya Nyambi nih. Nyambi. Karena kebetulan kan adikku kandung juga main si Sudi kan. Iya. Unik nih. Kenapa sih bisa dipanggil Sogol tuh? Nah, itu waktu kecil tuh SD mungkin aku badanku paling besar sendiri sama teman-teman, jadi dibilang bedogol. Oh, bedogol jangkrik bedogol. Iya, bedogol. Teman-teman kecil-kecil jadi aku paling gede, jadi gendut, tinggi, hitam. Bedogol dipanggilnya ya biar gampang Sogol. Oh, jadi awal mulai dipanggil Sogol tuh gara-gara badannya besar. Kira emang ada singkatan. Ada. Singkatan dari apa gitu. Maklum anak perumahan kan gitu dah. Iya, main ceng-cengan. Iya. Mau ngambil nama bapak preman, jadi takut. Ada yang berani ngejek nama orang tua. Iya. Tapi rata-rata gitu sih, anak-anak kecil itu pasti bawa nama orang Sekitar gitu. Iya, bawa nama orang tua pasti. Balik lagi nih ngomongin tentang perkelotingan skena Bali ini. Menurut Om Sogol nih, bagaimana nih perkembangan brand atau clothing industri di Bali nih? Dari kacamatanya Om Sogol nih. Sulit sih memang sejak pandemi ini aku melihat malah agak banyak yang redup, kayak nggak berani ngambil apa ya keputusan yang nekat gitu. Soalnya aku lihat malah yang lebih ke timur bukan gimana ya di Lombok sendiri kayaknya ide-idenya malah lebih liar. Jadi di Bali ini sendiri kayak masih nyaman aja, berusaha jual itu aja karena memang orang Bali sendiri ini emang fanatik emang sama brand sendiri, sama brand Bali sendiri. Cuman kalau kita kurang liar sendiri untuk membangun imajinasi ya, nanti lama-lama agak susah sendiri. Mungkin seperti itu yang lihat sekarang. Ya itu kan menurut pandangan pribadi, bisa juga dimasukkan teman-teman clothing Bali juga. Ada juga beberapa brand-brand Bali yang mungkin di luar komunitas aku sendiri aku nggak begitu akrab, tapi aku melihat memang mereka malah lebih berkembang, punya ide-ide baru. Mungkin karena lebih muda kan. Jadi kayak Om Sogol bilang tadi, mungkin yang baru-baru itu nggak mikirin target, apa yang penting idenya itu keluar. Yang penting nggak mikir jualannya harus berapa, terus harus bayar vendor mungkin jadi masih fresh kan. Nah, jadi lebih berani ya. Pinginnya sih kalau yang ada di istilahnya yang udah tua-tua tuh yang brand-brand yang sudah 10 tahun ke atas ya, maksudnya sudah besar-besar lah, sudah bisa mempekerjakan banyak karyawan, sudah bisa masuk industri. Kalau bisa sih lebih berani, lebih liar lagi. Iya, maksudnya untuk ngembangin lagi jaga apinya tapi semangatnya nih. Main amannya ada, yang coba-cobanya lah. Tapi mungkin ya keadaan kayak gini mungkin juga mikirnya main safe dulu lah. Ya kebanyakan sih kayak gitu. Karena ekonomi memang 6 bulan terakhirnya emang bisa dibilang mati lah kalau di Bali. Tanpa pariwisata Bali nggak bisa. Susah. Nah nih satu lagi nih Om, menurut Om Sogol nih, skena underground di Bali itu berpengaruh nggak terhadap clothing trend di Bali? Entah skena musiknya, entah apa, maksudnya komunitas skater atau apa? Berpengaruh sekali sih kalau sampai apalagi di awal-awal tahun 2010 awal 2005 sampai keras banget apa yang dipakai sama personel band
itu biasanya jadi besar. Dicari sama penontonnya untuk beli ya. Cuman aku melihat kalau di musik sendiri 5 tahun belakangan ini mungkin karena musisinya sendiri kayak kurang regenerasi, masih yang umurnya dulu, jadi kayak anak-anak yang masih SMA sekarang tuh beda apa ya kesukaan. Mungkin sekarang pada sukanya di race gitu, ada di motor, ada di otomotif, ada yang suka di olahraga. Berarti lagi rame racingnya sekarang ya. Ada yang balap di pantai gitu. Seru ya. Nah kalau soal mega komunitas tuh teman saya yang satu itu yang jago banget. Jago lobby komunitas itu. Memang tiada duanya sih kalau ngomongin komunitas sama di mana aja masuk. Iya. Ada aja peluangnya. Harum ya dia. Aduh, udah. Sedikit bertukar pendapat ya, bukan menurut saya pribadi ya, floating di Bali ini kan sangat banyak dan bisa dibilang beragam, mempunyai tis masing-masing lagi. Dan masing-masing itu merepresent Bali itu sendiri. Kelihatan lah maksudnya ini floating Bali. Kalau menurut Om Sobol nih, apa yang harus dipertahankan dan agar brand Bali ini tetap punya ciri khas gitu? Kalau sampai sekarang sih yang dari brand-brand Bali sendiri itu emang berciri banget ya. Kebanyakan dari artworknya sendiri, jadi mainnya kebanyakan di ilustrasi, di gambar langsung. Untuk mempertahankan sih emang lebih explore lagi, jadi maksudnya lebih sering dilatih mungkin apa. Kayak yang handmade tadi kan makin hari kalau dilihat gambarannya makin matang ya. Makin bahaya. Makin matang ya. Dan dia jual harga tinggi pun orang masih beli karena emang khasnya. Ada ya. Apa sih bahasanya lu? Ada harganya, ada otentiknya juga di situ. Terus kalau yang banyak sih sebenarnya memang segmen-segmennya beda. Jadi brand di Bali ini ada yang segmennya kecandu-canduan kalau orang sini bilang, kemanjer, ada yang ke istilahnya ke beachwalk kan, ada yang font ketik, tulisan font ketik jadi duit. Cheers dulu ya, biar tambah asik ngobrolnya. Nah, dan kalau ada nih menurut Om Sobol apa yang perlu dikembangkan lagi dari segi apa yang harus dikembangkan lagi untuk brand-brand atau clothing Bali? Menurut aku sih lebih berani untuk bikin sesuatu yang baru ya, istilahnya bukan baru sih, pengembangan gitu ya. Bukan. Jadi sekarang itu kan era sosial media. Mungkin aku sendiri di Melpan memang belum sanggup mengarahkan jadi sesuatu yang bikin gimmick istilahnya mungkin ya. Kayak ada yang kemarin bikin batu nisan kayak gitu kan. Jadi view-nya banyak di sosial medianya, engagement-nya kena. Jadi orang yang ini Furio sendiri juga sempat bikin TikTok-an kan. Nah itu kan view-nya banyak, engagement-nya dapat, jadi lebih ngeklik lah sama followernya. Jadi follower tuh maunya apa, jadi kadang-kadang jadi tersampaikan. Bener sih, maksudnya ngaruh sih yang Jadi aku melihat, soalnya mungkin aku kebanyakan melihat yang brand besar-besar, jadi mereka selalu bikin gimmick-gimmick baru yang bikin dekat rasanya dengan. Menurutku itu sih pasti di balik itu gimmicknya. Iya, kurang gimmick. Jadi mungkin karena mau bikin apa, ini udah biar orang jadi penasaran. Iya. Kayak gimana, apa dibuat gitu. Nah dulu sempet ada yang bikin gini, bikin gitu, jadi kan terus naik. Jadi kalau ada yang bikin bagus kan, otomatis yang lain pingin ya apa bikin tapi biar beda gitu. Jadi kalau ada persaingan. Nah ada persaingan tapi emang tetap dalam circle-nya itu jadi lebih seru lah jadi. Lebih bisa bilang lebih memacu kreativitas sih. Iya, jadinya gitu. Dia bisa buat itu, masa aku harus buat sesuatu nih.
Nah, emang anehnya gitu karena emang kalau ada perdebatan malah rame, jadi semakin nyeleneh semakin rame. Jadi kadang kita memang butuh kadang-kadang nyeleneh, belok dikit nanti kembali lagi. Iya, gitu. iya, benar. Nah, untuk ngeracik seperti itu ya yang susah ya. Agak susah, butuh berseloki-seloki. Aduh. Kadang-kadang kan sama aja sih kayak mau usaha apa aja, mungkin ada racikan tertentu. Bahkan dalam dunia clothing pun bisa dibilang nggak cuma sekedar dari segi desain, maksudnya marketingnya pun maksudnya istilahnya desainnya bagus, kualitas produksinya bagus, terus ada harganya bagus, nggak ada gimmick nggak jualan. Iya, bener. Akhirnya nyaman. Ya itu dah. Ada yang cuma desain bagus, kalau packaging bagus tapi nggak ada gimmick. Kalau nggak jualan, kan intinya dapat jualan juga sebenarnya gitu. Ada yang nggak perlu gimmick tapi dia konstan, dia bikin kedekatan dengan followernya, istilahnya dengan fansnya. Jadi memang tetap jualan terus. Lancar aja. Iya, jadi dia terus bikin, walaupun gimmicknya nggak terlalu besar tapi bikin sesuatu yang menarik. Ya TikToknya ada lah istilahnya. Kita can give ke followersnya sendiri. Ada ya. Nah, ngomong-ngomongnya kan Melvan kan tergabung juga nih di aktif di dalam komunitas Pica. Iya. Sejauh ini menurut Om Solval, jika sebuah brand tergabung dalam sebuah komunitas, ada hal positif yang didapat nggak? Atau malah sebaliknya nih? Kalau positifnya jelas lebih banyak. Misalkan nih berpengaruh nggak dari segi target market atau value yang didapat, atau mungkin sampai membuat tren bersama? Iya, jadi kalau misalnya dengan kerja sendiri atau kerja rame-rame jelas lebih efektif dengan kerja rame-rame. Jadi kebetulan misalnya aku megang kiri, ada yang megang kanan, ada yang depan, jadi kerangkul semua. Yang depan tuh kan mungkin lihat kiri dikit, jadi kelihatan semuanya. Walaupun nggak selalu bisa berjalan lancar kan, karena kemauannya setiap orang kan beda-beda. Apalagi banyak kan istilahnya di Pica nih anggotanya. Jadi nggak semua keinginan anggota itu tersampaikan. Tapi kalau untuk kedepannya sebenarnya bisa lebih bagus kalau misalnya bantu ngurus legalitas dan lain-lain. Mungkin karena sekarang kan semuanya lebih cenderung online, jadi mungkin kalau bisa diwadahkan gitu, kayak mungkin bikin aplikasi untuk mallnya yang gimana. Kemarin sih sempat ada pembahasan juga, cuma belum jalan sih. Karena itu karena ada banyak puluhan brand sampai ratusan. Iya, otaknya banyak gitu. Itulah ya, yang namanya berkomunitas ada pasti ada aja. Sama modalnya juga emang kalau bikin kayak apalagi aplikasi gitu emang kayaknya dan harus investornya besar. Manage-nya dulu. Bakar ruangnya untuk promosinya juga. Nah, karena kan pada dasarnya komunitas itu dibentuk sebenarnya untuk menjaga eksistensi dari brand-brand Bali itu sendiri, maksudnya biar tetap ada loh di Bali loh, ada nih brand. Iya. Kalian mau cari brand apa, yang jenis apa, mau yang pop ada, mau yang agak istilahnya hip hop ada yang punk kali ada. Family ada. Religi belum. Ada daerah mana? Daerah sana gitu. Maksudnya ada rencana nggak buat? Belum. Masih enak di dunia. Ya, balik lagi ngomongin festival nih. Festival clothing terbaik yang pernah Melvan ikuti apa menurut kamu? Masih Pica sih. Aku pernah ikut Kickfest juga kan. Pernah ikut. Kita kan sering berangkat bareng juga tuh. Iya. Jadi istilahnya kayak Kickfest itu kan sama kayak Pica dari komunitas, tapi dia pakai IU untuk bikin runningnya. Cuman emang
kalau di Pica sendiri ada kedekatan itu, jadi misalnya kita kurang apa kita ngomong ke panitia tuh ada cepat lah. Kalau yang di lain kayak lebih mementingkan value-nya dulu. Tapi ngomong-ngomong festival di Bali itu kan banyak tuh, ada Pica, ada The Beats tuh festival, ada Tabanan juga, ada di Bangli. Iya, aku juga udah ikut yang kayak Kutabis dari seri paling pertama itu. Emang Kutabis tuh venue-nya terbaik, terus free dia kan, tanpa tiket. Cuman ada masih yang beda lah istilahnya, untuk promosinya menurut aku kurang. Jadi tapi kalau terlalu banyak promosi juga emang nggak bisa lewat orang karena jalur Kuta itu kan padat sekali, parkiran susah juga di sana. Dan ini untuk apa namanya, angkat-angkat pas selesai event yang berat. Tapi venue-nya the best. Nggak ada itu. Kalian cari di mana festival clothing yang ada di pinggir pantai, bisa sambil sunsetan. Kalau udah dapat jualan, ownernya pada melingkar, ngeliatin sunset. Harusnya bulan ini kan. Biasanya udah nginep di hotel dekat sana sudah sunset ini loh. 420 time. 420 time. Emang biasanya paling dinanti emang Kutabis. Cuman kalau menurut aku yang pelaksanaan terbaik memang masih di Pica sendiri. Ya, mungkin karena aku sendiri di situ dari awal juga, tapi ya emang ya dari segi apa ya, kayaknya safety-nya untuk apa namanya, penyelenggara kita sebagai tenan tuh jadi lebih merasa aman kayak naruh barang di sana. Iya. Nah, kita juga maksudnya saya sebagai pengurus Pica juga banyak menerima masukan. Kita setiap tahun itu berusaha berbenah. Iya, itu dah yang ini. Cuman ya emang ada pasti kekurangan. Iya, pasti ada, nggak ada yang sempurna harus banget. Dan kita pun sering ngikutin event di luar nih. Bahkan sering kejadian hal nggak terduga yang kita nggak bisa nuntut, nggak bisa ngapain, pasrah gitu ya. Kita jauh-jauh dari luar kota, tiba-tiba sampai sana, loh kok gini nggak sesuai dengan apa yang ada kan, sempat yang maunya gini, tapi pas udah sana nggak ada yang datang, band yang dijanjiin ternyata nggak ada. Iya sih, bener. Kalau ini gitu, bayar ternyata nggak ada. Ya kayak gitu udah pengalaman kita keluar kota juga. Dinikmatin aja. Sebagai pengalaman aja. Sebagai pengalaman, bener. Dan ngomong-ngomong hobinya Om Sogol nih yang lain nih. Setahu saya ini kan Om Sogol anak band juga nih. Sedangkan brand dan band itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya sangat bisa dibilang berketergantungan. Iya. Kalau Melvan itu sudah menerapkan nggak support system ke band-band? Di awal iya, jadi apa namanya, aku tuh memang support sekali ke band musik, tapi di akhir-akhir kebanyakan band yang aku support juga sendiri aku bubar, dan aku mau berusaha mencari band baru nggak ketemu yang satu visi, jadi agak kesusahan. Akhirnya sekarang aku lebih banyak biaya kan, jadi brand sendiri aku punya biaya untuk talent tahap hasil jadi lebih kayak ke entrepreneur, jadi kayak lebih ke perorangan bukan ke band, jadi kayak mungkin aku support skater sekarang jadinya, terus support atlet e-sport. Nanti kita bahas ya, jadi ada spesial e-sport ini. Berarti udah menjalankan lah. Iya, pelan-pelan masih nyari ini juga, nyari regenerasi bandnya. Iya. Karena kayaknya apa ya, studio musik sendiri juga banyak yang tutup juga istilahnya, karena memang banyak yang tidak latihan juga. Kalau dulu tuh di mana-mana ada studio musik rumah. Karena zaman dulu itu mungkin awal-awal
90 karena mungkin nggak ada HP, nggak ada istilahnya internet kan belum ada. Jadi kalau misalnya orang nongkrong minum, datang saja studio. ada yang bawain gitar, ada yang nyanyi. Jadi bermusik itu enak. Kalau sekarang kebanyakan nongkrong minum, bawanya HP setel YouTube, dengerin. Sekarang nggak minum lagi om, ada tren baru tahu nggak tuh? Nongkrongnya di coffee shop. Di coffee shop, tapi megang HP. Nggak ngobrol sama pada sendiri gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya ya memang sih untuk namanya zaman. Cuma ya nggak dapet gimana ya. Iya. Masa-masa kayak dulu tuh kayak hilang gitu aja. Iya, tapi emang nggak bisa dilawan nih sebenarnya. Memang kita harus ngikutin aja. Bahkan maksudnya kayak aku ada punya adik gitu. Udah nggak buat musik, nggak nongkrong lagi, dia diam di dalam kamar, download aplikasinya, nyoba sendiri mau buat musik apa. Bergaulnya kurang jadinya. Jadi malah jadi nerd, jadi dianggap pemusisi itu yang ngulik-ngulik lagu terus kayak kurang pergaulan jadi kesannya bagi orang sekarang. Padahal aslinya kalau nongkrong dari awal belajar, dari tahu metal semua. Jadi dulu tuh kalau orang nggak bisa main gitar gimana gitu deh, saya nongkrong kan biasanya main gitar gantian. Aku bisa lagu ini gitu, muter sambil arahnya diputar. Gitarnya juga diputar gantian. Aduh, arahnya diputar dulu. Thank you nih, menyama autentik nih. Mantap ya. Iya. Cerita sedikit dong tentang pengalamannya Om Sogol nih. Semasa ngeband dulu. Dulu pas ngeband pernah punya sponsor nggak atau endorsement? Jadi di awal ngeband tuh kan sempat kita bikin album yang rilisnya nasional juga kan 2007 kayak nasional. Jadi kita stay di Jakarta. Jadi aku sempat di endorse juga sama ada brand sana Fatman namanya. Walaupun aku sudah punya brand sendiri, cuman aku pernah dengar Fatman tuh. Sempat dipakai sama Bagus Netral ya. Iya benar-benar netral gitu. Iya, jadi aku mau di endorse juga, maksudnya buat jalur ini bikin apa namanya pertemanan lebih. Jadi ya waktu itu kan belum besar impactnya internet, jadi kita memang tetap tour jadi ke daerah sini untuk kenalan sama radio. Jadi radio masih pegang. Kita belum kenal dulu ya. Dulu Om Sogol kan mimpi waktu nasional dulu sering main, tau nggak? Sering main di acara rokok adain kompetisi BMX. Aku ada dulu. Ya, aku ikutin tur sampai ke Malang, ke Surabaya, Jogja. Dulu finalnya di Surabaya di Mongkasen. Final tur yang main Mimpi, Endang Sukamti, Blink Satan, SID sama SID. Jadi emang sama yang rokok tuh SMA aku masih kontraknya dapet tour gitu, jadi kan berapa kota, ada Malang, ada di Solo juga. Solo ya. Sempat di Bali juga kan di pantai ya. Sekarang aku dulu tidak tonton, belum kena, zaman belum kena. Sekarang kita bergelut di dunia yang sama. Sekarang itu juga masalahnya, rokok juga nggak bisa sponsorin event. Dulu regulasinya masih gampang. Iya. Kalau sekarang tuh tempat tertentu nggak bisa boleh rokok. Jadi sebenarnya yang pegang uang banyak emang dari rokok. Iya. Kalau dicari. Bahkan temanku ada atlet BMX sponsornya rokok. Ada rokok. Kebanyakan padahal atlet biasanya nggak ada rokok. Kayak badminton. Ada yang rokok tapi duitnya banyak. Cuman emang susah sih. Walaupun sebenarnya rokok itu nggak ngiklan pun, rokok tetap aja. Sebenarnya serba susah. Uangnya emang nggak habis-habis misalnya kalau ngomongin. Sekarang dia nggak boleh ngiklan, jadi duitnya tambah banyak. Iya pasti. Ini Om Sogol, kalau dulu zaman Om Sogol ngeband tuh tren fashion Om Sogol ini lebih ke arah mana?
kan pasti ada masa-masanya tuh popang yang zaman Om Sogol tren fashionnya kayak gimana, atau pakai celana apa dikis kalau Aku memang agak ini ya, apa namanya, nggak terlalu ngikutin tren. Jadi zaman dikis aku tetap pakai chino yang tren istilahnya. ya sih, aku selalu pasti pakai celana panjang. Iya, panjang emang, panjang dan slim fit. Iya, jadi emang aku apa ya, nggak trendy banget kalau mungkin dilihat sama orang, jadi gayaku gitu-gitu aja. Ya enggak lah, kalau nggak trending nggak mungkin lah bisa jadi anak band. Anak band tuh di zaman itu kan panutan. Iya. Cuma ada itu dah nggak mencolok. Mungkin aku termasuk yang tipe yang di tengah-tengah. Ada macam diam-diam aja, cuma ngikutin maksudnya Iya, kalau ngikutin. tren tuh fashionnya. Nah nih Om Sogol selain ngeband punya hobi nge-games nih kan. Pernah punya pengalaman buruk nggak nge-game, maksudnya nggak tidur kah atau gimana tuh? Ya yang waktu zaman Clash of Clans itu aja sih yang agak parah, karena emang kadang bisa 2 hari nggak tidur kalau sudah 2 hari. ya, kalau sudah mau penutupan ininya, penutupan apa namanya sistem itu. Jadi biar tetap di atas, kan aku soalnya joki top global gitu. Jadi bisa lapangan aku tungguin gitu sampai dapat musuh, kan masih muter. Istilahnya kalau di orang CLC itu bilang ngawan, aku nungguin dapat musuh gitu baru mainin. Kadang itu udah pas dapat itu kan, kita kalau lagi ngawan tuh bisa 8 jam tuh bisa nggak ketemu musuh. Pas ketemu musuh internetnya nge-lag. Gamer kalau udah ketemu internet nge-lag tuh udah mau banting, bukan mau, udah tak banting, udah 2 iPad jadi hancur gara-gara itu. Tapi ada hasilnya kan, tidak ada. Ya lumayan. Nggak tahu, aku nggak ngerti pemain COD itu banyak bos-bos yang berani gaji orang, tapi dia kan nggak ngerti cara main. Cuman biar namanya bisa di top global aja. Gila. Ngomong-ngomong game apa aja nih yang sebenarnya mainin? Kalau aku cuman habis dari COD terus ketemu PUBG, main PUBG aja. PUBG Mobile. Mobile Legends itu nggak ngerti. Jadi mungkin banyak pemain Mobile Legends tuh pindah dari Dota kan. Kalau aku memang bukan pemain MOBA, jadi aku lebih ke FPS, mungkin larinya jadi ke PUBG. Tapi COD itu yang nggak. Dulu saya PUBG juga, sebenarnya iPad saya error, jadi nggak bisa. Dan sama ya, kendalanya gitu, pulang kerja baru sampai rumah PUBG-an sampai pagi, istri jadi komplain. Soalnya memang ini apa, kayak ada jamnya sendiri. Mungkin karena emang juga gadgetnya kan nggak bisa banyak. Aku nggak bisa main sambil ngecas juga. Jadi main cuma 3 jam. Aku sambil ngecas. Nah itu. Parah. Aku sudah habis baterai udah taruh. Aku bukan ngejar apanya sih. Aku seneng ngebacot sama main sama teman. Emang seru kan karena dia real time kan, jadi ngobrol. Iya. Kadang keduran. Apalagi headset masih ada. Yang diajak main juga, aku teman-teman juga banyak yang anak break clothingan juga sambil curhat banyak. Gimana nih perjalanan? Bang pedagang nih, ada apa hari nah lagi ini size ya ada apa gitu. Ngomong-ngomong game nih, nggak ada kepikiran itu misalnya untuk jadi atlet e-sport atau barangkali ada pernah nawarin mau nggak gabung nih? Kalau jadi atlet enggak, kalau yang kemarin jadi joki itu emang ya istilahnya semi profesional juga, jadi aku lumayan dapat duit dari situ, tapi ya cuma komunitas itu aja yang tahu. Cuman di PUBG sendiri kalau untuk jadi atlet, aku ngerasa emang refleksku udah jauh sama yang muda-muda. Tapi kepingin punya e-sport ya. Nah itu yang bakal aku tanyain tuh. Cuman modalnya emang belum. Ada niat nggak tuh untuk buat tim e-sport gitu, atau collab sama tim Melvan barangkali, collab sama tim e-sport? Paling dekat itu sih kayaknya untuk collab di fashionnya sendiri, dibikin merchandise-nya dari. Soalnya aku ngerasa tim e-sport Bali kan ada si IUG kan, cuman
memang belum untuk di game yang aku tahu sendiri belum ada banyak bersuaranya. Aku ingin coba collab sama bikin film makanan dari kita ngembangin yang dari circle dari paling dekat dulu karena ya pinginnya biar sama-sama besar bareng gitu. Benar memang seru banget nih dulu setahu waktu ngeband kan ada bisnis juga tuh kayak jual beli alat gitar tuh karena kayak punya keberuntungan sendiri sih aku sering nemu kakakku kayak pernah beli alat nggak tahu kayaknya aku lupa beli efek atau soalnya zaman dulu tuh jualan online kan jarang ya aku lumayan tahun 2008 tuh aku namanya musuh baru harus nyari gitar atau enggak coba aja padahal aku untuk main sendiri nggak begitu ngerti tapi untuk serial number dan lain-lain untuk detail-detail alat tuh aku suka nimbrung di kan forum tuh di Kaskus tuh jelas ada orang bagi-bagiin ilmu-ilmunya aku suka baca jadi dari situ aku nyoba aku nyari alat barangnya di sini coba aku jual yang paling tinggi aku pernah jual S335 itu aku ngambil 18 aku bisa jual 28 29 gimana tuh ngerayu yang beli Nggak ngerayu, jadi pasaran barang itu 32 juta, aku kebetulan nemu yang jual di sini murah gitu. Tapi aku nggak bayar juga langsung sama yang punya tuh. Aku foto ini aku jualin, ya aku minta 18 gitu. Ya aku jualin. Mengikuti pasaran kali. Rezekinya emang. Iya, makanya berapa kali gitu juga aku beli vendor Telecaster, ada kembaran hitam, ada yang bayar langsung. Pernah nggak ada dapat klien musisi nasional atau apa? Ya aku juga nggak ngerti yang beli yang 30 juta ini yang paling lucu. Jadi dia minta nomor rekening langsung transfer. Zaman itu transfer uang tahun 2009 itu 30 juta. Belum bisa foto. Iya, belum foto, belum bisa video call, dia langsung percaya gitu. Jadi karena ada reputasi kan istilahnya di Kaskus tuh. Termasuk bangga jadinya yang beli siapa tuh orang Jakarta, nggak tahu namanya Mirdad itu apa saudaranya di situ nggak tahu juga. Tapi kalau sempet sama gitarisnya Rockers beli Telecaster kayaknya ini Aska Telecaster dulu kan ya bisa bilang mimpi ya banyak temennya kan masih satu genre juga popang gitu. Karena kebetulan kan sempat juga ikut kompilasinya itu Nimpea, tapi waktu itu aku udah nggak di Nimpea, udah Sony yang kita, tapi masih ikut kan karena memang masih keluarga semua. Dulu meledaknya tuh sih pas ini tuh ya Rock After School. Iya, Rock After School, terus mulai ada video klipnya naik orang skate tuh. Siapa ada Juleng itu temennya si Yogi. Yogi Iya, Yogi Brothers tuh CS-nya lah istilahnya. Cuman dia nggak terkenal karena emang nggak pernah ikut ini kompetisi gitu. Dulu kan sering ada ini juga di Kuta tuh festival. Legend tuh Rockers main tuh. Iya, jadi brand-brand besar tuh ada Qualcomm bikin. Maksudnya Ripcall pas di Lampung. Jadi band-band Bali tuh ngerasain. Iya. Kalau Kuta Festival ini ABF. Lupa. Pokoknya pas itu mulai band-band Bali itu kayak ngerasain fee yang full istilahnya ini baru proper sebagai musisi. Karena dulu tuh zaman itu tuh debitnya juga ada bebitnya, ada skinnya, ada brandnya gitu ya. Jadi pantai itu full branding berbagai macam brand surfing dan masing-masing brand itu ngundang band buat panggung sendiri. Jadi rame banget. Masih besar. Bisa saingan sih sama acara luar negeri. Gila dulu temanku si Adit tuh backflip jadi kan gila deh emang acara masih
Kuta Karnival. Kuta Karnival tuh bener memang legend dulu. Dan salah satu ditunggu-tunggu loh dulu. Setiap tahunnya ditunggu karena memang ya istilahnya brand-brand clothing besar yang membiayai itu juga dananya memang besar. Dan mereka juga dapat impact yang bagus dari situ. Ya, benar. Karena kan Kuta zaman itu gimana? Iya. Belum ada canggu, belum ada seninya, belum ada, aduh. Jadi masih tamu tuh masih ke Kuta semua istilahnya. Pasti. Dan balik lagi nih Sogol dari hobi gamingnya nih, berpengaruh nggak sih hobi Sogol gaming itu ke brandnya Sogol sendiri? Maksudnya misalkan Sogol main game apa tuh yang inspirasi buat desain ini lah. Kalau ke ini sih enggak, karena enggak tahu ya emang konsep itu sendiri. Mungkin kalau ditanya yang tadi di awal Melvan tuh konsepnya apa, memang lebih ke musik ya Mas. Kalau jadi game sendiri enggak sampai mempengaruhi gitu. Tapi mempengaruhi penjualan ya. Karena waktu sempat terlalu gila di game jadi brand sendiri nggak terus dapat duit joki nggak seberapa tapi brand terbengkalai. Jadi segitu deh impact main game itu. Aku kira maksudnya siapa tahu kali aja maksudnya kadang-kadang games tuh coba deh buat desain apa. Sempat aku pingin bikin desain yang temanya Battle Royale gitu, cuman nggak masuk katanya. Nggak masuk karena aku ngerasa followerku sendiri lebih cenderung lebih suka ke musik, ke skate gitu. Terus skenanya beda mungkin. Jadi tapi emang pure kalau hobi game emang gaming aja lah. Jadi memang mungkin kalau nanti Melvan bisa collab sama tim e-sport mungkin bisa karena kan emang Sogol sendiri berkecimpung di dunia gaming dari awal dan dulu sih aku tahu yang dan emang aku ngikutin dunia e-sport juga, jadi dari yang sebenarnya atlet e-sport yang dulu aku tahu tuh gajinya cuman seberapa lah istilahnya, ikut turnamen baru dapat duit karena hadiah, jadi nggak ada gaji. Sekarang minimal masuk tim e-sport dapat UMR. Iya. Ada gaji UMR. Nggak UMR lagi dong. Iya, kalau yang sudah sering juara apalagi bawa nama negara, wah udah lain. Dari gaji beda, dari streamernya dia beda, dia sebagai streamer juga kan, belum bonus, belum dari endorse. Berapa logo sih dia sih? Belum lagi Instagramnya rata-rata udah centang biru. Iya, benar. Dan usia mereka tuh muda rata-rata di bawah 21 tahun nih. Gila bener. Nih Mbak, kita masuk ke bagian kita punya best of 3 namanya. Betul. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, Sogol harus menjawab 3 terbaik. Dari pertanyaan yang aku kasih. Jadi bukan game sih, apa sih namanya nih? Pokoknya best of 3 ya. Aku kasih pertanyaannya Om ya. Cing dulu. Oh iya, biar nggak jawab nih. Bentar, isi ulang dulu. Kurang. Aduh. Ngobrolnya tambah lancar nih kalau segini nih. Gini Om. Sebutkan 3 brand favorit Om Sogol. Brand. Terserah mau brand luar mau brand lokal apa. Kalau brand aku paling favorit 3 ya. Satu deh Bang. Stasi lagi. Brixton. 3 ini aku pengen lokal soalnya. Melvan. Ternyata beliau sendiri. Gak apa-apa, bener. Gak apa-apa kan. Ada sih lokal Cibola emang. Iya. Sana tuh Cibola, Win Cibola. Next mungkin bakal aku ajak interview juga karena
konsep clothingnya dia mewah aku ngeliatnya ngerasa gitu. Next lah, semoga ada waktu untuk interview Sewinnya. Sibuk dia bapak. Nah next nih Om, sebutkan 3 game terbaik yang pernah Om Sokol mainkan. Game PUBG Mobile, PUBG pertama, Clash of Clans, sama FIFA sih. Apa? FIFA. Gak jauh-jauh dari bola juga. Iya itu main Messi banget kan. 1 gol 10.000. Pasti lah dulu ke warnet. Aku dulu juga ke warnet. Iya. Warnet ke rental. Aku kenal banyak temen juga dari rental PS ini. Sampai dulu tuh ngibulin beli-beli kan orang beli nama sendiri. Dapat belinya sampai ngantuk nungguin. Aduh. Nah next nih tentang hobi Om Sokol yang lagi satu nih. Sebutkan 3 gitaris yang sangat mempengaruhi Om Sokol dalam bermusik. Apa ya, kalau gitaris sendiri aku juga nggak terlalu paham fanatik sama gitar. Ya yang menginspirasi lah. Nah, kalau mungkin band ya lebih cenderung ke band aku menginspirasi banget. Noise for Name. Wih, idola saya idola. Rata-rata sih kalau orang suka punk rock atau apa yang punk rock yang melo-melo dikit lah. Kita yang sebenarnya melo. Ya, bener. Mau sepang apakah kalian udah dengerin International Youth Day? Soalnya aku bukan cenderung yang ngefans sama player gitu. Aku memang seneng sama bandnya sendiri. Berarti Noyus nih. Kita ganti ya band 3 band yang mempengaruhi Om Sokol. Smashing Pumpkins. Ini yang akhir-akhirnya aku dengerin Negatif sih. Negatif yang baru gitu. Jadi sosok muda lah. Iya benar. Tapi enak sih maksudnya beneran Negatif. Kayak gimana ya? Popan yang baru, nggak baru cuma dia membawanya nuansa gini. Jadi kayak aku lagi kerja gitu, misalnya dengerin Negatif, bangun mood juga. Jadi dibawa pakai kerja enak. Mungkin jadinya desainnya bisa anak muda. Benar. Secara tidak langsung ya musik itu sangat mempengaruhi mood dalam hal mood kerja, mood perasaan, maksudnya apapun mungkin lagi patah hati segala macam. bener ya. Bahaya tuh Gaslight Anthem itu bahaya tuh kalau lagi sedih lagi nanti. Young Boys. Nah terakhir nih Om, sebelum closing nih mungkin ada promo apa dari Melvan yang lagi dikerjain itu atau lagi buat sesuatu bisa dipromokan di podcast ini. Tetap sih sekarang kita Melvan sendiri bergantung dari online, jadi Melvan promo di Shopee. Jangan lupa kunjungi Shopee Melvan. Shopee Free juga. Klik aja Melvan ketemu dah. Iya. Berarti untuk produksi segala macam masih tetap masih. Ya itu dah, kita diselamatkan sama Shopee. Jadi kebetulan di Bali lagi down ekonomi. Pariwisata. Iya. Kita dapat pembeli dari pinggiran Bali sendiri, dari Nusa Tenggara, terus dari Banyuwangi terutama, dan mungkin beberapa daerah transmigrannya orang Bali kayak Palu, Kendari. Dari daerah itu banyak belanjanya. Ya, jadi diakomodir sama Shopee karena kalau mungkin transfer langsung susah. Kalau lewat Shopee kan bisa ke Indomaret. Iya benar. Syukurnya kita udah untungnya ada teknologi. Ada teknologi itu. Jadi dan sekarang selain teknologi itu, Shopee-nya sendiri juga bantu promo, jadi sering kita diiklanin sama Shopee sendiri. Benar. Jadi sebenarnya para teman-teman brand nggak ada alasan untuk bermalas-malasan ya. Pokoknya kita update aja lah. Kayaknya hasil nggak akan kerja keras. Kalau kita kerja keras gimana maksudnya dicoba aja aja dulu. Aku juga awal-awal mau
aku baru masuk Shopee itu istilahnya bulan April kemarin, ragu-ragu bisa nggak nih jualan di Shopee, lihat yang lain jualannya murah-murah kan, coba aja dah. Tapi emang ternyata balik lagi emang brand Bali ada. Iya, jadi ada pasar khususnya. Iya. Makanya syukurlah. Terima kasih Tuhan. masih ada rezeki lah sama kita semua. Pegawai tidak dirumahkan, jadi Iya. semua masih bisa. Bener gitu. Makanya saya semangat, maksudnya sedikit disuruh ngerjain. Mau nggak buat gini? Wah iya lah, yang daripada diem. Aku pikir cicilan banyak. Iya itu lah, pokoknya kerja itu bikin. Iya. Maksudnya kalau bisa dari nggak bisa Photoshop jadi cobalah ngulik-ngulik aja. bener. Aku dulu kan kalau foto katalog segala macam nggak, maksudnya kasih teman orang istilahnya like, bagi-bagi rezeki. Iya. Cuma sekarang maaf nggak bisa dibagi dulu. bener mungkin nanti kalau udah kondisi kembali normal, ya, kita bagi-bagi kerjaan, bagi-bagi rezeki juga. Ya jelas dibagi karena kita rame kalau normal. bener penutup yang solo. Dua kata untuk industri clothing di Bali. Dua kata. Apa ya? Jangan menyerah. Wah. Jangan menyerah. Thank you Sokola sudah hadir di podcast Furious ini. Maksudnya semoga bisa bermanfaat juga untuk pendengar atau penonton podcast ini. Ya. Kan berbagai pengalaman juga. Ini pengalaman pribadi langsung dari Om Sogol yang udah meniti karir di dunia clothing, di band udah pernah jatuh bangun segala macam, di clothing pun juga, di dunia gaming juga. Nah, kenapa aku milih Om Sogol karena itu, maksudnya ada banyak kebisaannya gitu lah, bisa dibilangnya. Clothing iya, anak band iya, gaming kan ya, maksudnya seumuran. Jadi banyak teman-teman yang agak nggak pernah diajak nongkrong, nggak pernah bisa main game terus. Jadi aku merasa sekarang ini agak susah emang. Kalau dulu kan kemana-mana minum sini, minum sana, teman banyak. Sekarang aku takut soalnya emang keluar rumah. Nanti pulang mabuk nggak bisa pulang. Lebih takut nggak bisa pulang ya. Soalnya ngerasa badan tuh udah nggak seperti dulu, jadi minum sedikit aja udah gemeter ya. Emang apa sih kayak gemeter? Iya sih, maksudnya emang ada masanya sih. Berapa tahun tuh misalkan maksudnya dari muda, maksudnya dari masa underground tuh aku tahu banget tuh kalau dulu tuh minumnya parah. Jadi kadang sudah ngerasa padahal sudah cukup, tapi kadang teman ngasih lagi jadi pertamanya arak, ketemu ini campur lagi, akhirnya lupa dari jalan, nggak ingat kok aku udah sampai rumah. Siapa yang pulang ya? Takut sekarang soalnya anak udah 2, jadi ya ada tanggungan lah ya, ada yang bawa pulang. Harus pulang lah. Thank you saudara, yuk sama-sama. sampai jumpa di podcast berikutnya, see you.